Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengerannya serius, tapi sebenarnya seru dan penting banget. Kita akan kenalan sama satu karakter yang ada di setiap perusahaan, pengendalian manajemen. Yuk kita bedah ceritanya sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau dengar kata pengendalian atau kontrol, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin sosok mandor yang galak, yang tugasnya cuma cari-cari kesalahan. Atau jangan-jangan dia ini sebenarnya adalah mitra strategis kita, co-pilot yang bantu kita menang? Ini yang akan kita cari tahu jawabannya. Biar ceritanya lebih runut, kita akan lewati 5 babak ini. Mulai dari kenalan dulu sama konsep dasarnya, lalu kita lihat 3 wajahnya, terus siapa aja rekan kerjanya, gimana aksinya di dunia nyata, dan terakhir kita tutup dengan filosofinya di zaman modern. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Disinilah kita akan benar-benar kenalan sama inti dari pengendalian manajemen. Coba deh jujur, waktu dengar kata kontrol, rasanya gimana? Agak kaku kan? Atau mungkin terkesan membatasi, bahkan negatif. Nah, kita coba bongkar bareng-bareng, apa benar anggapan itu sepenuhnya tepat? Kalau secara definisi buku, ya seperti ini. Tapi biar gampang, bayangin aja pengendalian manajemen itu kayak GPS atau sistem navigasi buat kapal perusahaan kita. Tujuannya bukan buat nyalah-nyalahin, tapi buat mastiin kita tetap di jalur yang benar dan sampai ke tujuan. Nah, coba lihat deh tujuan-tujuannya. Ini jauh lebih dari sekedar mengawasi kan? Dia ngasih arah, bantu kita evaluasi, dan yang paling krusial, dia memfasilitasi pembelajaran. Inilah yang mengubah pengendalian dari sekedar aturan kaku jadi alat untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Jadi ini dia ide besarnya. Coba deh buang jauh-jauh bayangan mandor galak tadi. Ganti sama bayangan GPS canggih. Dia nggak cuma teriak, salah belok. Tapi dia proaktif ngasih tahu, oke di depan ada macet, mending kita lewat sini aja. Itulah pengendalian yang modern. Oke, ceritanya makin seru nih. Ternyata sang pengendali ini punya 3 wajah atau 3 kepribadian. Masing-masing muncul di waktu yang beda-beda dengan tugasnya sendiri. Penasaran kan? Yuk kita kenalan sama ketiganya. Ini cara paling gampang buat ngapalinnya. Sebelum, pas lagi jalan, sama sesudah. Pengendalian seat forward itu kayak kita siapin payung sebelum hujan. Kita antisipasi masalah. Pengendalian concurrent itu pas kita lagi nyetir terus setirnya agak miring dikit, langsung kita lurusin saat itu juga. Dan feedback, ini kayak nonton ulang rekaman pertandingan, kita pelajari apa yang udah bagus dan apa yang kurang. Biar di pertandingan selanjutnya kita bisa main lebih hebat lagi. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ketiganya itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Mereka harus kerja bareng sebagai satu sistem. Bayangin aja mobil tapi nggak ada remnya. Atau nggak ada setirnya, atau nggak tahu mau kemana. Kacau kan? Nah, pengendalian manajemen juga persis kayak gitu. Karakter utama kita ini ternyata bukan tipe penyendiri. Dia itu seorang team player. Biar kerjanya maksimal, dia harus gandengan tangan sama fungsi-fungsi penting lainnya di perusahaan. Siapa aja sih teman-teman dekatnya? Nah pertanyaannya, dengan siapa saja sih pengendalian ini harus kolaborasi biar bisa menciptakan organisasi yang hebat? Ini dia 3 partner utamanya. Pertama jelas banget, keuangan. Di sini pengendalian pakai alat kayak anggaran dan audit buat mastiin duit perusahaan gak dihambur-hamburkan. Kedua ada manajemen rantai nilai. Ini tugasnya nyisir semua proses dari A sampai Z buat mastiin gak ada langkah yang sia-sia atau buang-buang waktu. Dan yang ketiga, manajemen kualitas total. Nah, ini keren banget. Ini soal mengubah mindset. Dari yang tadinya mencari kesalahan, jadi mencegah kesalahan. Jadi kualitas itu urusan semua orang. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang gimana praktiknya di dunia nyata? Yuk kita intip beberapa cerita singkat dari lapangan. Cerita pertama datang dari sebuah perusahaan logistik. Mereka pasang sistem pemantauan digital di semua truk mereka. Tujuannya? Jelas, biar lebih efisien. Nah, disinilah muncul dilema. Di satu sisi, efisiensi memang naik pesat. Tapi, di sisi lain, para pengemudi merasa kayak dimata-matain terus. Jadi nggak nyaman. Terus, solusinya gimana dong? Nah, ini contoh nyata dari pengendalian bersamaan. Solusinya ternyata bukan di teknologinya, tapi di cara komunikasinya. Jadi, manajemen harusnya bilang, teman-teman, alat ini bukan buat ngawasin kalian, tapi buat bantu kita semua kerja lebih aman dan efisien. Intinya, pengendalian yang pintar itu mengarahkan, bukan menekan. Dia memberdayakan, bukan bikin takut.
Kasus kedua, sebuah perusahaan energi bikin aturan super ketat. Setiap pengeluaran di atas nominal tertentu harus lewat persetujuan berlapis-lapis. Ini dia, dilema klasik lagi. Akuntabilitas keuangan sih jadi bagus, tapi kelincahan perusahaan buat bergerak cepat malah jadi korban. Mereka jadi hemat, tapi di saat yang sama jadi lambat. Jawabannya adalah pengendalian adaptif. Maksudnya, aturannya harus bisa menyesuaikan diri, jangan pukul rata semua. Buat biaya rutin kayak bayar listrik atau internet, ya wajar kalau ketat. Tapi buat proyek inovasi yang butuh gerak cepat, berikan fleksibilitas. Ingat, tujuan akhirnya kan bukan cuma hemat uang, tapi menciptakan nilai. Oke, kasus terakhir. Sebuah perusahaan elektronik menerapkan program kualitas total di lini produksinya. Karyawan dilatih untuk melakukan inspeksi pada pekerjaan mereka sendiri. Hasilnya luar biasa di satu area, tapi masalah lain tetap muncul di area berbeda. Kualitas produknya jadi bagus banget, tapi kok dokumen-dokumennya sering telat. Apa yang salah ya? Nah, ini dia masalahnya. Mereka cuma memperbaiki satu bagian dari rantai proses. TQM diterapkan di produksi, tapi nggak di administrasi atau logistik. Ini tuh kayak kita punya mesin mobil Formula 1 yang kenceng banget, tapi dipasang di bodi mobil tua yang banyak kempes. Nggak akan bisa lari kencang kan? Jadi perbaikan itu harus menyeluruh, harus holistik. Oke, kita sudah lewati perkenalan kepribadian sampai contoh-contoh nyata. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Apa sih filosofi pengendalian di zaman sekarang? Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kesempurnaan itu mustahil. Yang terpenting adalah seberapa cepat kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi, tujuan pengendalian modern bukan bikin organisasi yang steril dari masalah, tapi organisasi yang tangguh yang bisa bangkit lebih kuat setiap kali menghadapi tantangan. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa bawa semangat belajar dan pendekatan yang manusiawi ini ke dalam cara kita mengelola proyek, tim, atau bahkan diri kita sendiri? Itulah tantangan sekaligus peluang dari pengendalian manajemen modern. Terima kasih banyak sudah menyimak.